Halo teman-teman semua, selamat datang di ibadah online mahasiswa Campus Connection. Senang banget kita bisa kumpul lagi meskipun lewat layar, tapi saya percaya hati kita tetap terhubung. Mungkin minggu ini ada dari kamu yang ngerasa capek, lagi overwhelmed sama tugas, skripsi, atau urusan hidup lainnya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tetap setia. Dia nggak pernah ninggalin kita, bahkan di hari-hari yang terasa berat sekalipun. Teman-teman, kita ada di sini bukan cuma buat nonton ya teman-teman, tetapi untuk kita beribadah kepadanya. Kita diingatkan lagi siapa Tuhan kita, Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan, dan memberikan arah dalam hidup kita. Jadi hari ini dari layar kaca kita, yuk kita fokus, kita buka hati, karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Ucap syukur kami bisa beribadah bersama-sama hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami berikan fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu lalu, kita sudah bahas bahwa kepemimpinan itu bukan dimulai dari skill, tetapi dari hati. Hati yang mengasihi, hati yang dibentuk oleh kasih Kristus. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal lagi yang gak kalah penting dalam kepemimpinan, yaitu visi dan arah dalam kepemimpinan. Karena faktanya teman-teman, tanpa arah yang jelas, kita bisa kelihatan sibuk, kita bisa kelihatan aktif, bahkan produktif, tapi sebenarnya kita cuman muter-muter di tempat. Izinkan saya mulai dengan satu ilustrasi yang sederhana. Bayangin kamu dan beberapa teman kamu lagi naik mobil mau pergi liburan. Seru dong pastinya. Mobilnya penuh tawa, cemilan di mana-mana. Kamu bisa sambil makan, sambil di jalan. Playlistnya on point. Wah, lagunya asik banget. Setelah 1 jam di jalan tol, tiba-tiba salah satu dari kalian bertanya, sebenarnya kita mau kemana ya hari ini ya? Dan teman kita yang nyetir jawab dengan santai, nggak tahu sih, yang penting jalan dulu aja, masuk tol dulu aja. Gimana perasaan kalian? Bingung? Kesel? Capek? Atau malah mikir, kita buang waktu dan buang bensin ini buat apa ya? Teman-teman, percaya nggak percaya, begitu banyak orang yang menjalani hidup seperti itu. Mereka bergerak, sibuk, ikut banyak kegiatan, mungkin aktif di kampus, bisa jadi pelayanan, bahkan berorganisasi yang super sibuk. Tapi kalau ditanya, kamu hidup buat apa sih? Kamu mau kemana? Apa tujuan kamu? Mereka nggak tahu jawabannya. Yang lebih menyedihkan, ini bukan cuma terjadi di kalangan umum, tetapi ini juga terjadi di kalangan para pemimpin khususnya. Ada banyak orang yang kelihatan seperti pemimpin, dia punya influence, dia diikuti banyak orang, dia kelihatan aktif, punya agenda yang padat, tapi sebenarnya nggak punya arah. Visi mereka kabur, atau malah nggak ada sama sekali. Nah, hari ini kita akan coba belajar dari satu tokoh yang namanya Nehemia. Dia bukan raja, dia bukan nabi yang besar, tetapi dia seorang pemimpin yang luar biasa karena satu hal. Dia punya hati yang terbeban dan dia punya visi yang jelas. Nehemia nggak cuma punya niat baik, tapi dia tahu persis apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Dia datang ke Yerusalem bukan karena iseng atau disuruh orang. Dia datang karena ada beban ilahi di hatinya dan dia punya arah yang jelas dari Tuhan. Hari ini teman-teman, kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita punya visi yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi pemimpin yang gak cuma sibuk, tapi kita tahu kemana arah kita sedang berjalan. Jadi siap ya teman-teman? Karena hidup tanpa visi itu seperti kayak tadi, naik mobil masuk jalan tol tanpa tujuan. Dan pemimpin tanpa arah, wah bisa bahaya teman-teman. Dia nggak cuma nyasar sendiri, dia juga bisa menyesatkan orang lain juga yang mengikuti dia. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita mempelajari apa yang dituliskan di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-18. Kita akan melihat bagaimana Nehemia memimpin bukan dengan gaya, bukan dengan keren, tetapi dengan visi rohani yang tajam dan arah yang jelas dari Tuhan. Siap? Oke teman-teman, kita lihat ya Alkitab kita hari ini. Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai 18. Kamu lagi pegang Alkitab fisik atau Alkitab digital?
Buka bareng saya ya, sambil saya bacakan untuk kita semua. Nehemia pasal yang kedua, ayat 11 sampai 18. Maka sampailah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku diam di sana, bangunlah aku pada waktu malam. Beberapa orang pergi bersama aku, tetapi kepada seorang pun tidak kuberitahukan apa yang ditaruh Allah dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Binatang yang kupakai tidak ada, kecuali binatang yang kududuki. Dengan menunggang binatang itu aku keluar pada waktu malam melalui pintu lembah ke arah mata air naga dan ke pintu sampah, sambil memeriksa tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat yang ke-14. Lalu aku melintasi pintu mata air dan kolam raja, tetapi tidak ada tempat bagi binatang yang kududuki untuk lewat. Maka aku mendaki lereng di waktu malam itu dan terus memeriksa tembok itu. Kemudian aku kembali masuk melalui pintu lembah dan demikian pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang kulakukan. Sebab sampai kini aku belum memberitahukannya kepada orang Yahudi, baik kepada imam-imam maupun kepada bangsawan-bangsawan, kepada para penguasa maupun kepada orang-orang lain yang melakukan pekerjaan itu. Ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu sendiri melihat kemalangan yang kita alami, bagaimana Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintunya habis terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka bagaimana tangan Allahku yang baik menyertai aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan segenap hati, mereka mulai melaksanakan pekerjaan yang baik itu. Teman-teman, Nehemia bilang, aku sampai di Yerusalem dan aku tinggal di sana selama 3 hari. Dan kemudian dia cerita bagaimana dia bangun malam-malam, dia keliling kota, dia menelusuri tembok-tembok yang runtuh. Tapi dia belum kasih tahu siapa-siapa tentang apa yang Tuhan taruh di hatinya. Dia jalan, dia amati, dia lihat sendiri segala kehancuran yang ada di tembok-tembok tersebut. Lalu baru di ayat yang ke-17, dia mulai berbicara ke orang-orang. Kamu lihat sendiri kesukaran yang sudah kita alami. Yerusalem ini udah hancur. Pintu-pintu gerbangnya terbakar. Ayo kita bangun lagi. Supaya kita nggak lagi dicela orang. Dan kemudian di ayat yang ke-18 ada respon yang luar biasa dari mereka. Kami siap untuk membangun. Mereka dikuatkan dan mereka bersatu di dalam visi tersebut. Nah teman-teman, coba kita perhatikan baik-baik apa yang dilakukan Nehemia di bagian ini. Dia datang ke Yerusalem bukan sebagai orang yang sekedar numpang lewat. Dia datang dengan satu beban besar di hatinya. Tembok Yerusalem sudah runtuh puluhan tahun. Ini bukan hal yang baru. Tapi kali ini Tuhan taruh beban di hatinya untuk dia bertindak. Tapi yang menarik, Nehemia nggak langsung gerak terburu-buru. Atau dia nggak langsung gerasak-gerusuk sana-sini. Kalau zaman dulu udah ada sosial media, ya dia nggak langsung tuh posting di Instagram story, nggak langsung live sambil kumpulin orang dan teriak, ayo kita bangun tembok, yang mau bantu bangun tembok boleh klik link di bawah ini, klik keranjang kuning ya teman-teman. Nggak ada yang kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Dia berhenti sejenak, dia merenung, mengamati realita, berdoa dalam diam, dan dia menyusun strategi. Nehemia mengerti bahwa visi yang besar perlu perenungan dari dalam. Bahwa beban dari Tuhan butuh waktu untuk diolah dan dipahami. Buat kita, ini penting banget. Kadang kita gampang kebawa semangat dari acara rohani, KKR, ibadah, conference, ataupun khotbah. Kita langsung pengen, wah kita bisa bikin gerakan, kita bisa bikin satu kegerakan, bikin komunitas, kita bisa mulai satu pelayanan yang baru. Teman-teman saya mau bilang, itu bagus. Tapi jangan lupa jalur Nehemia. Punya beban? Sip, oke. Tapi amati dulu, doakan, rancang langkah-langkahnya, baru komunikasikan ke orang lain. Kadang Tuhan taruh sesuatu di dalam hati kita, tapi dia mau kita untuk mengolah dulu dalam doa sebelum kita melempar hal tersebut ke publik. Dan hasil dari proses ini luar biasa. Nehemia bukan cuma punya arah buat dirinya, tapi dia bisa membawa orang lain untuk ikut dalam visi tersebut. Jadi sekarang saya mau tanya balik ke kamu. Apakah kamu tahu kemana Tuhan sedang memimpin hidupmu saat ini? Atau kamu sedang lari-lari, sibuk sana-sini, tapi tanpa tahu tujuan utamanya? Apakah kamu sedang memikul beban pelayanan,
tapi belum sempat duduk dan tanya sama Tuhan, Tuhan gimana aku harus melangkah? Teman-teman, Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin sejati bukan cuman punya niat yang baik. Dia punya visi yang lahir dari beban dan arah yang lahir dari pengamatan dan doa. Dan hasil akhirnya orang lain ikut terdorong dan semangat. Visi yang benar itu menular, tapi semua itu dimulai dari kedalaman, bukan bicara soal kecepatan. Yuk kita jadi pemimpin yang seperti itu. Bukan yang asal jalan, tapi kita tahu persis kalau kita sedang dibentuk Tuhan untuk sebuah misi yang jelas. Nah, hal pertama yang bisa kita pelajari dari pengalaman Nehemia ini adalah sebuah visi lahir dari yang namanya beban ilahi. Nehemia 2 ayat yang ke-12 menuliskan, bangunlah aku pada waktu malam. Beberapa orang pergi bersama aku, tetapi kepada seorang pun tidak aku beritahukan apa yang ditaruh Allah dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Binatang yang kupakai tidak ada, kecuali binatang yang kududuki. Teman-teman, perhatikan kalimat ini. Apa yang ditaruh Allah dalam hatiku. Sederhana tampaknya, tapi ini powerful banget. Nehemia bukan sekedar jalan-jalan malam karena gabut. Jelas bukan dia jalan-jalan malam cari konten gitu, enggak. Tapi dia sedang membawa sebuah beban ilahi. Satu hal yang Tuhan taruh dalam hatinya, bukan dalam pikirannya saja. Nehemia adalah gambaran pemimpin yang enggak asal gerak karena ambisi. Tetapi dia adalah pemimpin yang bergerak karena misi. Kalau kita lihat zaman sekarang, banyak orang punya visi. Tapi sayangnya, itu lahir dari perbandingan sosial. Oh, karena dia bikin, gue juga harus bisa bikin. Atau dari ambisi pribadi, biar gue kelihatan keren dan sukses. Atau karena tekanan dari luar. Kata orang, masa muda ini harus produktif. Ya udah gue cobain ini aja. Padahal teman-teman, bukan semua ide keren itu adalah idenya Tuhan. Bukan semua beban yang besar adalah satu beban yang benar dan berasal dari Allah. Nehemia ngajarin kita satu hal yang penting. Visi hidup yang sejati lahir dari relasi dengan Tuhan. Tuhan yang kasih beban itu. Tuhan yang taruh keresahan itu dalam hati kita. Dan dari sanalah visi itu bertumbuh. Sekarang saya tanya sama setiap kita. Apa beban yang Tuhan sedang taruh di hati kamu? Ketika kamu lihat lingkungan sekitarmu, kampus, keluarga, gereja, apa yang bikin kamu ngerasa, wah ini nggak bisa dibiarkan nih. Apakah selama ini kamu hanya mengejar visi pribadi seperti gue harus sukses, saya harus terkenal, saya harus stabil secara finansial. Atau kamu sudah mulai mikir, Tuhan, apa tujuan kekalmu lewat hidupku? Visi yang benar bukan soal apa yang aku bisa lakukan untuk diriku, tetapi apa yang Tuhan ingin aku lakukan untuk kemuliaannya. Siap jadi mahasiswa yang bukan cuma sibuk, tapi terarah? Siap jadi pemimpin yang bukan cuma sibuk, tapi punya visi yang jelas? Mulai dari satu hal, minta Tuhan menaruh bebannya di dalam hatimu. Hal yang selanjutnya, yang kedua, visi menuntut pengamatan dan juga perencanaan. Nehemia cerita kalau dia nggak langsung ngerjain segala sesuatu, tapi satu langkah penting yang nggak dia lewatkan adalah observasi. Teman-teman, setelah Tuhan taruh beban dalam hati Nehemia, apa yang dia lakukan? Dia nggak langsung panggil tukang. Dia nggak langsung kasih pengumuman ke rakyat, mulai besok kita bangun ulang tembok. Bukan seperti itu teman-teman. Apa yang dia lakukan? Dia observe, dia amati, dia teliti. Kalau di ayat tadi yang sudah kita baca, dia kelilingin itu reruntuhan. Ayat 13 dituliskan, dengan menunggang binatang, dia keluar pada waktu malam, melalui pintu lembah, ke arah mata air naga, dan ke pintu sampah, sambil memeriksa tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat 14, dibilang dia lanjut. Ayat 15, lanjut dia mendaki lereng, dan kemudian dia pulang. 3 ayat ini menggambarkan bagaimana dia keliling, dan disebutkan di sini dengan detail. Dia keluar dari sini, dia melalui satu tempat, dia melalui ke tempat yang lain, dia melalui ke tempat yang lain, dan kemudian dia pulang. Teman-teman, visi itu bukan cuma soal semangat, tapi juga soal ketelitian dan perencanaan. Visi perlu mata yang tajam, bukan cuma hati yang berapi-api. Nehemia sadar kalau dia mau memimpin dengan baik, dia harus tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Dia harus ngerti kerusakannya seberapa parah.
dia harus punya data lapangan, dia harus tahu apa yang rusak, di mana rusaknya, dan bagaimana cara mulai membangunnya kembali. Teman-teman, di hidup kita hidup di zaman yang orang sering bilang, semangat dulu lah, semangat dulu, pasti bisa, pasti bisa. Semangat itu penting, betul, betul banget. Tapi kalau kamu nggak tahu apa yang perlu kamu lakukan, atau strategi untuk melakukannya, semangatmu itu ujungnya akan bikin kamu capek sendiri. Visi yang tidak dibarengi dengan pengamatan dan perencanaan akan berakhir dalam kebingungan. Atau lebih buruknya lagi, dalam kegagalan yang sebenarnya bisa kita hindari. Bayangin kamu punya ide brilian gini. Kita bikin komunitas doa di kampus setiap hari Jumat malam. Wah, keren banget. Tapi kamu nggak cek dulu apakah kampus buka sampai malam. Kamu nggak tanya teman-teman apakah mereka ada jadwal kuliah malam atau enggak. Apakah mereka ada yang kerja part-time atau enggak. Atau mereka ada yang jadwal pelayanan. Kamu nggak cari tempat, nggak bikin struktur tim. Akhirnya yang datang cuman kamu, satu orang teman kamu yang kasihan sama kamu, dan ada satu orang lagi mungkin yang lagi ketiduran di ruang doa. Wah, buyar teman-teman, buyar gitu. Apa masalahnya? Bukankah ini satu hal yang baik? Mau bikin persekutuan doa? Kamu punya hati yang terbeban, tapi nggak punya perencanaan yang matang. Nehemia ngajarin kita sebelum kamu membangun, kamu observasi. Sebelum kamu gerak, kamu harus ngerti apa yang kamu hadapi. Kamu mungkin udah punya beban. Tuhan udah taruh sesuatu yang besar di hatimu. Tapi, apakah kamu sudah meluangkan waktu untuk mengamati kondisi di sekitarmu? Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya lagi rusak? Apakah kamu mengerti tembok-tembok mana yang perlu untuk diperbaiki duluan? Mungkin Tuhan taruh beban untuk generasi ini. Tapi apakah kamu sudah tahu apa luka terdalam dari generasi ini? Apakah kamu buka telinga kamu untuk mendengar cerita mereka? Apakah kamu sudah mengerti di mana mereka perlu dipulihkan? Jadilah pemimpin yang gak cuma punya hati yang terbeban, tetapi juga mata yang tajam dan strategi yang matang. Visi besar butuh fondasi yang kuat. Dan salah satu fondasinya adalah pengamatan dan perencanaan yang dituntun oleh Tuhan. Hal yang terakhir, yang ketiga dari kisah Nehemia ini. Visi itu membangkitkan semangat orang lain. Dikatakan di ayat yang ke-17 dan yang ke-18, ketika Nehemia berbicara kepada mereka, dia berkata, kamu udah lihat kemalangan yang kita alamin. Bagaimana Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Pintunya sudah habis terbakar. Ayo kita bangun supaya kita tidak lagi dicela. Dan ketika Nehemia berkata seperti itu, mereka bilang, kami siap untuk membangun. Dan dengan segenap hati, dikatakan dengan segenap hati, mereka mulai melaksanakan pekerjaan. Dua ayat ini menggambarkan hal tersebut, teman-teman. Di ayat 17, waktu dia mulai bicara ke orang-orang, waktu dia bilang, kamu lihat sendiri nih, Yerusalem udah hancur, udah terbakar, ayo kita bangun. Dan di ayat 18, orang-orang ini merespon dengan, kami siap. Mereka dikuatkan dan mereka bersatu dalam visi tersebut. Itulah yang namanya visi yang bisa membangkitkan semangat orang lain, teman-teman. Di titik ini, Nehemia akhirnya bicara. Setelah dia punya beban, tadi yang pertama, dan kemudian setelah dia observasi secara matang, yang kedua, dan yang ketiga, ketika dia mulai membagikan visinya ke orang lain, visi ini membangkitkan semangat orang lain. Itu yang luar biasa, teman-teman. Orang-orang merespon dengan semangat, kami siap untuk membangun. Mereka ikut menyalakan hati mereka. Mereka nggak cuma dengar, tapi mereka juga termotivasi dan bergerak. Teman-teman, ini satu prinsip yang penting. Visi dari Tuhan bukan cuma menggerakkan kamu secara pribadi, tapi sebagai pemimpin, kamu bisa membangkitkan orang lain. Visi yang sejati nggak egois. Hati yang terbakar bisa menyalakan hati yang lain. Perhatikan juga gaya komunikasi Nehemia. Dia kasih sense of ownership. Dia nggak pakai bahasa aku, tapi dia pakai bahasa kita. Dia tidak membesar-besarkan masalah, tapi juga dia nggak menyangkal kondisi. Dia memberikan harapan di sana. Teman-teman, dari Nehemia kita belajar bahwa visi sebagai pemimpin lahir dari beban ilahi, bukan ambisi pribadi kita. Sebagai pemimpin yang punya visi, kita perlu untuk observasi dan merencanakan, bukan menggerakkan satu gerakan-gerakan yang impulsif tanpa perencanaan yang matang. Dan kemudian, sebagai pemimpin yang punya visi,
Visi tersebut membangkitkan semangat orang lain, bukan cuman untuk kita jalani sendirian. Maukah kamu jadi mahasiswa yang bukan cuman sibuk dan pintar, tapi punya hati, punya arah, dan punya pengaruh? Maukah kamu hidup bukan cuman untuk sukses dunia, tapi untuk membangun sesuatu yang kekal? Hari ini, mari datang ke Tuhan dan minta, Tuhan, taruh bebanmu di hatiku Tuhan. Tunjukkan padaku kondisi di sekitarku, dan jadikan aku terang bagi orang-orang di sekitarku. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mohon Tuhan memberikan kepada kami hati yang peka terhadap suara-Mu. Hati yang peka terhadap beban yang mau Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Biar hati kami terbuka untuk beban-beban yang Tuhan mau letakkan melalui kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami juga punya ketekunan dan keberanian itu untuk melangkah. Bukan hanya kami punya beban, tetapi kami juga bisa mampu melihat apa yang ada di sekeliling kami, merencanakan dengan baik, memiliki ketekunan itu dan keberanian untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar lewat kehidupan kami ada dampak yang baik yang dihasilkan. Biar kami menjadi pemimpin yang juga punya dampak bagi orang-orang di sekitar kami, bagi teman-teman di kampus kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman main kami, dan di semua tempat Tuhan. Biar kehidupan kami ketika kami berjalan, kami membawa satu dampak yang positif itu Tuhan. Dan kami berdoa, kehidupan kami memancarkan kasih Allah kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, hari ini juga hamba berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang mencukupkan engkau, segala yang kau perlukan, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan yang memberkati usahamu, usaha orang tuamu, pekerjaan orang tuamu, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Tuhan juga yang memberikan kesehatan di dalam kehidupanmu, ada proteksi yang ekstra yang daripada Tuhan ada dalam hidupmu. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada untuk engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah selesai disampaikan hari ini. Tapi saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja dan memperjelas firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, para konselor yang siap membantu dan mendoakan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.